Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan bisa menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, Pastor Fauzan, berikan dia hikmat Tuhan, supaya bisa cakap mengajar kami. Dan kami banyak berubah Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, tak lupa kami berdoa juga bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang beban berat Tuhan akan lepaskan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin, terima kasih Bu Santi. Sedangkan untuk pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar kita diambil dari Mazmur 125 ayat 1 sampai 5, dibacakan oleh Ibu Merliana. Dilanjutkan dari Mazmur 126 ayat 1 sampai 6 tetap dibacakan oleh Ibu Merliana. Dan kita Yakobus 1 ayat 1 sampai 27 dibacakan oleh Ibu Serma. Silahkan Bu Merliana. Baik, terima kasih Pak Enardo. Salam Pak Enardo. Halo. Salam Pastor Paul, Pak Ana. Salam Bapak Ibu semua yang hadir saat ini di Zoom dan di YouTube. Salam buat saudara kami yang akan nonton kembali siaran. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 125 dan Mazmur 126. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian pembacaan firman. Lanjut Bu Sarma. Baik, Shalom Pak Enardo. Shalom. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari Yakobus 1. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit,
maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datangnya dari Allah," sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau wayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian. Amin. Haleluya. Terima kasih Bunda Liana dan Bu Sarma. Kita akan mendengar renungan firman Tuhan yang hari ini dengan tema tahan lama. Silakan Pastor Paul. Haleluya. Ya, luar biasa. Tema kita hari ini adalah tahan lama, ya. Berapa hari saya nggak bisa ikut, nggak bisa nungguin ya, karena Pak Ketua datang, Pak Stephen, kesempatan kami fellowship, kita ngobrol-ngobrol, kita cerita pengalaman firman Tuhan, kita juga cerita ya waktu kita jatuh sama-sama ya. Pak Stephen juga pernah jatuh juga ya, luar biasa. Semua orang mengalami ya, semua orang itu mengalami ya, pernah di bawah, lalu bagaimana
untuk bisa naik. Nah, masalahnya kalau sudah naik bisa tahan lama enggak? Nah, itu dia. Itu ya. Kalau sudah naik bisa tahan lama enggak? Banyak orang naik jatuh, naik jatuh, naik jatuh, naik jatuh. Saya begitu. Ya, saya sering jatuh bangun. Masalahnya di mana sih sebetulnya? Masalahnya. Ya. Masalahnya adalah kita belum metanoia, Saudara. Loh, kalau gitu orang-orang yang itu sudah metanoia. Orang-orang kaya ya, yang sukses dalam kekayaannya ya. Dia sudah metanoia di bidangnya, Saudara. Kalau dia seorang pengusaha, maka dia metanoia di bidang usahanya dia. Dia tahu dan dia mau berubah menyesuaikan dengan alur usahanya dia. Saya tidak berkata orang kaya pasti bahagia, enggak ya, saya lagi cerita gantung kalau seorang yang dia berkarir ya, dia naik dalam karirnya dan dia bisa tahan karena dia mengalami metanoia di dalam bidangnya dia. Nah, kalau Anda ingin mengalami kebahagiaan yang seluruhnya jasmani dan rohani, kuncinya hanya Tuhan Yesus. Anda hanya metanoia di dalam Tuhan Yesus. Anda kalau mau sukses menjadi pengusaha, ya metanoia, Anda harus punya karakter seorang pengusaha. Ya, kalau Anda rajin bayar di sana, bayar di sini, hidupnya glamor, Anda sebaiknya jangan jadi pengusaha, ya, jadi karyawan. Ya, sesuaikan glamormu dengan gajimu. Kalau jadi pengusaha, Anda nggak boleh. Nanti kalau sudah selesai, baru Anda baru bisa, Saudara. Kalau mentalmu adalah mental senang di depan, nggak mau susah di belakang, jangan jadi pengusaha. Kalau Anda yang mau tiap bulan ada kepastian, ya jadilah karyawan. Karena seorang pengusaha, Anda harus siap dengan ketidakpastian. Itu contoh ya. Anda harus metanoia, harus rubah. Kalau keluarga Anda bukan dari keluarga polisi, tiba-tiba Anda masuk jadi polisi, itu merupakan langkah besar. Anda harus bisa metanoia, mengikuti cara kerjanya polisi ini. Ya, kalau Anda nggak pernah jadi militer, keluarga Anda nggak ada yang di militer, ya Anda harus ikutin. Karena Anda nggak punya pengalaman itu. Ya, makanya saya bilang sama anak saya, wah jangan yang ke sana-sana, kita nggak punya pengalaman. Ya, saya pernah punya pengalaman jadi pengusaha, saya punya pengalaman menjadi karyawan, saya punya pengalaman juga menjadi hamba Tuhan. Ya, tetapi kalau yang di bidang itu nggak ada, Saudara. Jadi saya bilang sama dia, jangan. Bisa, tapi susah bagimu. Terlalu banyak yang harus disetting. Ya, nah, dan seterusnya ya, metanoia itu ya. Nah, mungkin Anda bisa sukses, Saudara, tetapi biasanya kemudian jatuh lagi, karena Anda belum metanoia, Anda belum, ritmenya belum sama. Ritmemu harus sama. Metanoia itu membuat ritmemu sama ya, di dalam kehidupan ini. Yang Anda pilih, segmen apa? Membuat ritmemu jadi sama. Kalau Anda ingin menjadi sukses dan bahagia di dalam Tuhan Yesus, ritmemu harus sama dengan Tuhan Yesus, yaitu dengan metanoia. Karena otak ini melemparkan frekuensi, ya, dan frekuensi tune-nya harus sama dengan frekuensi kerajaan Allah. Maka dari itu ketika kita masuk di dalam pencobaan, ya, pencobaan itu kan sebenarnya adalah sisa-sisa manusia lama kita, Saudara. Pencobaan adalah sisa-sisa manusia lama kita, Saudara. Saya, ya, punya sisa-sisa manusia lama, walaupun sudah lahir baru, sudah metanoia tiap hari, tetap ada sisa-sisa lama, itu nanti akan digerus, Saudara, melalui pencobaan ini. Makanya saya ketemunya orang-orang angel kayak ceker babi, kapal oleng. Nah, itu sisa-sisa manusia lama saya. Ya, walaupun kita sudah berubah, tetapi kita tidak tahu ada sisa-sisa yang itu harus dibersihkan, Saudara. Melalui orang-orang seperti itu, ceker babi, kapal oleng, ya kan, dan orang-orang yang lain ya, yang bikin susah kita. Ya begitu, memang ya kemarin difitnah sama Saifuddin, difitnah sama Joshua Tewu, ya kan? Ya memang begitu.
dikatain anak iblis, biasa saudara. Itu adalah sisa-sisa manusia lama yang harus dibereskan. Kalau saya mau endure, tahan lama, saya harus berhasil melewati yang kecil-kecil ini, saudara. Kalau Anda tidak tahan dengan tekanan-tekanan kecil ini, bahasa kerennya itu gini loh, ada pepatah berkata, kalau Anda tidak tahan stres, maka Anda tidak akan pernah sukses. Karena orang sukses, stresnya banyak, tekanannya banyak, saudara. Kalau Anda tidak tahan dengan stresnya, Anda tidak akan pernah sukses. Nah, ini ada peribahasa orang-orang motivator ya, motivator bilang begitu. Kalau Anda tidak tahan dengan stres, maka Anda tidak akan sukses. Tetapi bahasa Alkitab tadi di dalam Yakobus, sebentar, yang bagus tadi ya, di dalam Yakobus 1 yang ayat yang ke-4, bukan ke-13 ya, ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya, itulah stresnya kan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Luar biasa ya. Luar biasa, saudara. Terus Yakobus 1 ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Makanya orang yang tahan uji akan memperoleh mahkota. Orang yang menabur dengan cucuran air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dan Tuhan yang menjadi pelindungnya, dan Tuhan yang menjadi penolongnya, dia akan tahan lama, endure. Tapi dia harus tahan satu-satu, lewati. Karena ketika Anda masuk di dalam promosinya Tuhan, itu tekanannya tiap hari banyak sekali. Saya mau masuk ke tingkat ini ya, mau masuk ke penggenapan yang Tuhan berikan nubuatan itu kepada saya melewati dulu, saudara, masa-masa yang mengerikan. Ya, saudara, ketika kalau orang biasa begitu di DPO, serem, saudara. Serem kan? Cari geger semua sampai wakil presiden pun nyari. Serem. Buat saya ketawa terbahak-bahak, saudara. Keluarga saya panik, saudara. Handai tolong saya panik. Orang yang tidak suka sama bilang, rasain lu, mati lu sekarang. Gitu ya, kayak orang-orang Islam itu kan senang. Saya tertawa terbahak-bahak. Dalam hati, bodoh kali kau. Ya kan? Saya tertawa terbahak-bahak. Makanya ditanya, rasanya gimana? Biasa. Waktu wartawan tanya, rasanya gimana? Biasa. Ya, cuma sedikit repot aja kalau masuk ke restoran Indonesia, banyak yang ngajak foto gitu aja. Banyak yang minta foto bareng, repot aja. Nah, kalau minta foto bareng terus traktir, saya senang, saudara. Ini cuma minta foto bareng doang, repot saya. Tapi ada yang traktir ya, ada ya. Kemarin itu ya, datang ke tempat penginjilan kami, nungguin, saudara. 4 jam dia nungguin. 4 jam, saudara. Selesai, kita selesai penginjilan di Den Haag. Yuk, saya yang bayarin makan. Wah, luar biasa, saudara. Itu enak tuh. Itu minta foto, nggak ngerepotin, traktir makan itu, saudara. Itu dong. Bercanda ya, tapi serius. Nah, kalau Anda belum siap masuk fase itu, terus Anda langsung numpak aja begitu, nggak bisa, saudara. Anda harus dipersiapkan dulu untuk menjadi seorang pemimpin. Anda dipersiapkan dulu untuk satu tempat, Anda dipersiapkan untuk level itu, saudara. Kalau Anda tidak dipersiapkan, Anda tidak siap dengan level itu, rontok. Baru sebentar naik, jatuh. Makanya banyak orang naik, jatuh, naik, jatuh, naik, jatuh. Karena kapabilitasnya dia tidak ada, saudara. Dia tidak punya kredibilitas, dia tidak punya integritas. Kapabilitas, kredibilitas, integritas. Itu didapat dari metanoia. Makanya Anda nggak bisa besar. Anda kalau yang mentok dalam usahamu,
Anda yang mentok di dalam karirmu, Anda yang mentok dalam hidupmu, cek. Jangan-jangan Anda belum metanoia loh. Cek, saudara. Anda yang bolak-balik ketipu, kayak tetangga kita tuh, bolak-balik ketipu, setahun ketipu bisa 3 kali, saya bingung. Jangan-jangan Anda belum metanoia. Makanya kumpulnya ya orang begitu. Sama dengan saya, ya bolak-balik ketemunya kayak kapal oleng cekar babi. Nah, makanya saya bilang, oh nanti dulu, jangan-jangan saya belum metanoia nih. Makanya ketemu orang-orang macam begini, ya kan? Sampai itu bersih, nanti tiba-tiba orang-orang itu nyingkir dari kita, saudara. Nggak ada orang-orang yang kayak cekar babi kapal oleng, nggak akan ada, saudara. Itu resepnya memang begitu. Ya. Terus kita naik level, tak di level itu. Nanti kita ketemu lagi ya, naik lagi. Nanti di situ diproses lagi buat naik lagi. Nah, kalau Anda tidak tahan, nah dulu kita pernah belajar adversity quotient. Ada orang yang quitter, yang menyerah, ada orang yang comparer, yang udah sampai tengah, udahlah cukup. Ada orang yang fighter ya, yang dia bisa challenger, yang bisa mengatasi masalah-masalah dalam hidupnya. Itu AQ, adversity quotient-nya tinggi, saudara. Sebetulnya begitu. Itulah Yakobus 1 ya. Dulu kita juga ngambil dari Yakobus 1 ya, nama ayatnya juga. Tapi ini kita cerita dengan metanoia. Bagaimana Anda bisa punya AQ, ya, punya adversity quotient yang bagus? Anda harus metanoia. Dari mana? Dari firman Tuhan, saudara. Kalau Anda metanoianya dari untuk bisnis, Anda belajar bisnis yang benar. Cari mentor-mentor yang baik dalam berbisnis. Jangan sombong, saudara. Anda lihat orang-orang yang sukses, ya. Jangan cuma motivator, ya. Jangan pergi kepada motivator, itu omdo, saudara. Hidup tidak semudah cocotnya Mario Teguh, saudara. Begitu dia kena kasus sendiri, langsung tewas, kan? Hidup itu nggak semudah bacotnya Mario Teguh. Jangan datang sama motivator, jangan dengerin motivator, saudara. Datanglah, Anda bergurulah kepada orang-orang sekeliling Anda yang pengusaha-pengusaha yang sukses. Kalau Anda ingin sukses dalam berusaha, bukan ke motivator, salah, saudara. Kalau Anda ingin secara kerohanian bertumbuh, datanglah kepada orang-orang yang rohaninya bertumbuh. Kalau Anda ingin bisnis gereja, ya datanglah sama orang yang suka bisnis gereja. Kalau sampai di sini, Anda diajari setiap hari di ini terus ya, drive terus, saudara, di drive terus supaya Anda jadi challenger, bukan quitter, bukan camperer. Ayo, more, ya, deeper, more, higher. Wah, serem kalau ya kan? Tetapi nanti Anda akan berbahagia. Sebetulnya pencobaan-pencobaan itu pencobaan biasa, saudara. Anda tidak perlu stres terlalu berlebihan. Coba diem. Sebenarnya nggak ada masalah. Waktu saya duduk gitu ya dalam masa-masa pencobaan, sebenarnya nggak ada masalah. Makanya kita bisa tertawa, kita bisa buat bercanda orang-orang ini, saudara. Coba duduk lagi, renungkan. Sebenarnya masalah yang Anda alami itu sebenarnya masalah biasa, saudara. Kemarin ngobrol-ngobrol ya, setelah kita duduk, masalah biasa itu. Ya, ada masalah yang kelihatannya rumit, saudara. Kenapa masalah rumit? Karena kita menghadapi dengan emosi. Karena kita menghadapi dengan gregetan, saudara. Pengen menghancurkan dia. Dan merasa tersakiti, dikecewakan segala macam. Jangan, saudara. Jangan. Itu masalah biasa, bukan masalah besar. Dulu saya kalau ketemu masalah gitu bisa nggak tidur, saudara. Makanya saya insomnia. Sekarang saya ada masalah-masalah begitu, ya tak tinggal tidur. Masalah sepele kok. Tetapi bukan diremehkan. Hanya karena saya tenang, karena saya sudah metanoia, masalah begitu, ya, saya tahu kapan saya harus marah, kapan saya harus diam, kapan saya harus biarkan saja. Nanti tidak tobat sendiri kalau sudah kesandung. Tapi kapan saya harus marah, kapan saya harus teriakin, kapan saya harus gubrak,
Tapi kapan harus saya biarkan sak kapoke? Karena itulah metanoia, saudara. Kita sudah mengalami di dalam organisasi, di dalam karirmu, di dalam perusahaan, ya juga nggak beda jauh, sama di dalam keluarga. Kalau Anda belum metanoia, kejang-kejang, saudara. Ya kan, begitu di rumah nggak ada beras, bingung, saudara, kejang-kejang. Ibu-ibu yang paling sering kejang-kejang, pocot-pocot itu, saudara. Begitu di rumah nggak ada beras, suami nggak punya uang, nganggur sisan. Nah, tapi kalau Anda sudah metanoia, ya, kayak kami dulu ya, dilatih, saudara. Begitu beras kosong, ada beras, enggak ada. Loh, kemarin enggak beli. Emang enggak ada uang dari kemarin. Oh, ya sudah. Saya panggil. Oke. Bilang, Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, beras datang. Wah, tiba-tiba orang kirim beras. Oh, beneran, saudara ya. Itu beneran kita ngalami doa Jehovah Jireh. Tenang. Sampai Tuhan tuntun, ya kayak Elia di Sungai Kerit. Tiap hari kirimin burung gagak, kayak Elia sama janda Sarfat, tiap hari roti tepungnya sama minyaknya nggak habis-habis, sampai musim kelaparan itu berhenti, saudara. Kami mengalami tiap hari Tuhan kirim makanan, ada orang-orang yang baik kepada kami, kirim makanan enak-enak, sampai itu berhenti masa kelaparan itu. Dan kami bisa menabur dan menuai. Itu hitungannya persis ya, tanda-tanda yang diberikan itu ya. Saya hitung ya, pada tahun pertama, inilah tandanya, tahun pertama kamu akan makan dari apa yang tumbuh di situ. Tahun kedua kamu menabur, tapi kamu tetap masih makan tumbuh. Tahun ketiga kamu baru menuai. Itu saya hitung. Tahun pertama apa yang tumbuh sendiri, saudara, yang sisa-sisa dari sisa-sisa yang ada di rumah kami, yang itu yang kita makan, saudara. Tadi makan itu sisa-sisa yang apa itu, yang liar-liar itu, ya kan, artinya apa? Ya tiba-tiba kita punya laptop yang masih belum ini, jual saja, tiba-tiba ada ini, tiba-tiba orang datang, tiba-tiba gitu ya. Tahun kedua kita sudah mulai nulis buku, tapi kita masih dengan apa yang orang datang tiba-tiba ya. Tahun ketiga kita baru menabur dan menuai, kita mulai berdiakonia lagi dan kenceng lagi, saudara. Tadinya kan diakoninya pas-pasan, kan tetap nabur kita kan. Nah, tahun ketiga kita benar-benar nabur lagi, saudara. Ya kan? Makanya selalu diingatkan dengan janda miskin dan anak yatim itu loh. Setiap kali ngomong lagi nasihat apa, selalu diingatkan janda miskin, anak yatim. Selalu tiap hari begitu, nggak bosan-bosan. Para rasul itu tiap hari nggak bosan-bosan ngingetin janda miskin, anak yatim, memberi tumpangan. Nggak bosan-bosan, saudara. Karena itulah ibadah kita. Di dalam metanoia itu, ya, Anda harus, ciri khasnya itu harus ada cinta, saudara. Ciri khas dari metanoia yang benar. Harus ada cinta. Jangan sampai Anda metanoia, saking pelitnya Anda nggak bisa berbagi. Saking pelitnya Anda bisa berbagi, salah juga, saudara. Dalam metanoia itu harus ada cinta. Ya. Nah, balik lagi, kalau Anda ingin survive, endure, tahan lama, mulailah, saudara. Dengan pencobaan-pencobaan yang sederhana itu, Anda respon-responnya harus benar. Makanya harus punya logos dan remanya kudu benar terus, saudara. Ya, harus punya cinta terus, perbanyak diakonia terus. Ya, pencobaan-pencobaan itu sekali, dua kali responnya udah benar. Setelah responnya benar, maka Anda akan next level. Di next level itu Anda tetap praktek. Bersih hidupmu, dibersihkan dari semua yang kotor-kotor di masa lalu. Bau-bau serigala itu biar lenyap dari hidupmu oleh orang-orang sekitar Anda itu, ya, oleh bosmu, oleh rekan pelayananmu, oleh pendetamu, oleh anakmu, oleh istrimu, oleh suamimu. Wah, itu Anda dibersihkan tuh, Anda akan dibersihkan, ya. Nah, yang ketiga, maka setelah Anda bersih, Anda next level, nah Anda mulai terus. Bersihkan lagi dari sisa-sisa yang sisa-sisa. Sampai kita tidak ada pertukaran
bayangan, saudara. Sinar, ya, dulu sering ya, ini sinarnya dari sini kan, sinarnya dari sini, bayangannya di belakang. Nah ini nggak ada, karena saking terang benderang, transparan hidup kita, nggak ada bayangan. Anda tidak takut. Orang suka nanya, kamu nggak takut kalau ada orang masa lalu kamu? Enggak. Memang saya penjahat kok. Bilang, malu nggak? Enggak. Dulu saya malu waktu mau melayani. Sekarang enggak. Memang saya dulu orang nggak baik, dan saya sekarang berusaha menjadi baik. Anda mau terima boleh, nggak terima juga nggak apa-apa. Hidup saya tidak ditentukan oleh Anda. Kan begitu kan? Enak, saudara. Kita nggak minder, kita nggak susah, kita nggak ribet. Nah, ya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Enardo.